Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia, Prodi Ilmu Komputer kelas B, tugas Bahasa Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang lanjutan peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. 6. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syekh Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. 7. Tahun 1942 sampai 1945, masa penduduk Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 8. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945. Bab 15 Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 9. Tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 per BHG A per 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan M.R. Sewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. 10. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. 11. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah terwujud dan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. 12. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EID atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 37 tahun 1972. 13. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan serta Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi diberlakukan Indonesia Wawasan Nusantara. 14. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Ke-15, tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. 16. Tahun 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 700
700 orang pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkan karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencipta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 17. Tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Itulah lanjutan dari peristiwa penting dalam perkembangan